Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Vini Francisca Siranbria dengan NIM 200303082, kelas C semester 3, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021. Pada malam hari ini, saya akan membuat video mata kuliah perubahan sosial review buku keempat. Baik, saya langsung pada intinya saja. Yang pertama, latar belakang. Perubahan sosial di India kontemporer adalah serangkaian volume tematik yang membawa artikel-artikel terpilih dari jurnal perubahan sosial yang merayakan Yobel Goldennya. Artikel-artikel ini ditawarkan sebagai kontribusi penting yang menganggap pengalaman penting orang-orang India dan lembaga mereka sejak kemerdekaan. Perubahan sosial di India independen telah melalui 3 fase berbeda. 2 dekade pertama melihat dampak perjuangan kebebasan di sebagian besar arena di mana para pembuat kebijakan dan orang-orang biasa beberapa perspektif untuk memenuhi langkah-langkah konteks untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan kelangkaan dengan Tuhan, membuat kemajuan menuju tujuan yang diadakan pembagian dan direncanakan dengan fokus pada industrialisasi. Revolusi hijau di pertanian, membangun lembaga pendidikan berkualitas tinggi dan di atas semua, mempromosikan lembaga dan prosedur demokratis untuk membunuh aspirasi semua bagian masyarakat yang ditandai sebagai besar area ini. Karakter pluralistik masyarakat India, budaya dan pemerintahan diakui, dan beberapa inisiatif kebijakan penting muncul. Tetapi pada akhir tahun 1960-an, krisis model ini sudah muncul. Kerusuhan makanan pada tahun 1966, pemberontakan Nalabari pada tahun 1967, dan awal pemerintahan non-kongres di banyak negara adalah gejala lingkungan yang muncul. Ini menggambarkan gembrokan fase kedua tahun 1970 hingga 1990 yang menyaksikan pembukaan kontradiksi paling besar di Republik India. Penegasan hak kompleks etnis oleh berbagai belahan negara di berbagai negara ditanggapi oleh sentralisasi kekuasaan tertentu oleh pemerintah serikat yang pada gurannya datang oleh munculnya partai dan gerakan regional yang kuat. Awal Kongres melalui aliniasi partainya mampu membendung tren ini. Mereka menangani kontradiksi selama 1 dekade dengan strategi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang cepat, berusaha memberikan ketahanan kerja pedesaan dan pangan kepada orang miskin, dan mengatasi keluhan minoritas. Tetapi korupsi dan inefisiensi membuat mereka tidak populer, dan pemerintahan yang dipimpin oleh BJP berkuasa. Fase ketiga, pertumbuhan
neoliberal ini yang dikemudiankan oleh nasionalisme Hindu, sedangkan dalam ayunan penuh miskin, kekuatan alternatif terus menempati ruang yang signifikan. Kisah independen ini ditangkap oleh para sarjana dan komentator saat buka selama 50 tahun terakhir sebagai kontribusi kepada Dewan untuk sosial pembangunan triwulan perubahan sosial. Mereka menceritakan dinamika multidimensi perubahan sosial yang dialami oleh berbagai orang tingkat lokal, regional dan nasional, dan juga dalam konteks global. Kami memutuskan untuk berbagi kontribusi ini pada tema tertentu dalam beberapa volume dengan jumlah pembaca yang lebih luas untuk alasan yang baik. Yang kedua, perubahan sosial adalah jurnal interdisipliner yang untuk mencakup tidak hanya makalah penelitian dalam ilmu sosial, tetapi juga analisis kebijakan dan laporan dari berbagai pembangunan sosial. Tetapi sejak awal dibagi dishukum pendiri Dewan Pembangunan Sosial, teori yang diinginkan kebijakan dan pengalaman tingkat dasar untuk disintegrasikan masing-masing mendapat manfaat dari yang lain. Jadi setiap volume dalam seri ini memiliki makalah oleh penulis yang mendefinisikan konsep, menjelaskan konteks teoritis, kerangka kerja, menganalisis kebijakan, dan menyajikan hasil survei dan bukti lain dari daerah, pedesaan, perkotaan, dan suku. Yang ketiga, bingkai awal wacana jurnal mulai publikasi pada tahun 1971 yang secara kebetulan juga tahun ketika Komite Status Perempuan di India atau CSWI dibentuk. Ini adalah tindakan lanjut dari Majelis Umum PBB yang telah mengadopsi konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi pada tahun 1996, meminta negara-negara anggota untuk menyerahkan laporan negara tentang status perempuan pada tahun 1975. Konvensi adalah hasil dari upaya yang dilakukan oleh pergerakan hak-hak perempuan di seluruh dunia yang mengekspresikan ketidakpuasan dengan paradigma pembangunan dan pengembangan dalam skenario Perang Dunia pasca kedua sebagai pekerja laki-laki kembali dari perang dan membangun kembali dengan tenaga kerja. Perempuan tidak hanya harus berjuang untuk mempertahankan beberapa pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Wanita dalam jumlah besar bergabung dengan gerakan serikat pekerja di seluruh dunia, termasuk di India. Di India, karena hasil pengembangan yang direncanakan dan buah-buahan yang telah lama ditunggu-tunggu dari efek trickle-down telah gagal diwujudkan. Komite secara khusus mengisyaratkan
momen perhitungan dan perjuangan perempuan di India. Laporan itu yang telah dipuji sebagai teks pendiri untuk gerakan wanita India di independen India atau Dhar dan Thalita 1991 diajukan di Parlemen India pada Februari 1975. Berjudul Ahli Kesetaraan atau CSW 1994, dalam sebuah acara yang diadakan selama 2 dekade setelah publikasi disiapkan dan menilai kemajuan yang dibuat pada masalah yang dibahas di dalamnya sejak itu. Beberapa anggota dengan menggunakan manfaat belakang membahas bagaimana pendekatan mereka terkait oleh asumsi mereka dan merdeka harus mengembangkan atau hampir menciptakan kerangka kerja di mana untuk menempatkan pengawasan mereka, membaca penilaian mereka, seorang juga dapat membedakan perbedaan generasi antara posisi. Yang keempat, dari komite tetapi telah mengundurkan diri sejak awal dengan mengikuti perbedaan. Dari pembacaan ceritanya yang dekat, mudah untuk melihat bahwa fitur dan keuangan laporan menjadi fitur pendekatan dalam memahami pernyataan perempuan India dan akibat beasiswa pada gender. Rundup dari semua artikel yang diterbitkan dalam perubahan sosial pada dekade pertama tahun 1970-an menunjukkan bahwa pertanyaan gender yang diungkapkan dapat dikategorikan secara luas dengan acara pembagiannya. Tidak mengherankan, yang paling menonjol di antara ini adalah gagasan status perempuan. Banyak artikel yang diterbitkan pada dekade pertama berusaha untuk membuat konsep sebagai aspek status perempuan itu berkorelasi dengan kekhawatiran penting lainnya pada saat itu. Misalnya pendidikan perempuan atau WASI 1971 atau dalam keluarga dengan menikah Mukherjee 1974, status perempuan sebagai pertanian atau pekerjaan pedesaan juga merupakan subjek dari beberapa penelitian. Konseptualisasi teoritis status juga dicoba. Pembagian ini menilai status dan upaya untuk memperbaiki hal yang sama terus setelah itu juga, dan telah berlama-lama. Masalah framing tampaknya memiliki konsekuensi metodologis juga. Ini menerangkan upaya untuk menawar untuk tempat yang lebih baik atau lebih tinggi dalam hierarki sosial dan kehilangan kritik terhadap struktur hierarki ini sendiri. Ide-ide dominan lainnya adalah pembangunan nasional dan pembangunan negara yang beragam dalam semua eksplorasi dan termasuk gender, keuangan dari pembagian dan dirancangkan dalam membawa sekitar bangsa makmur ditumpuk pada populasi India besar dan berat badan dalam wacana gender ini. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya buat video penjelasan dari review buku keempat. Sekian dan terima kasih.